guys, balik lagi sama aku. Nah, siapa yang di sini lagi nungguin abang kurir teriak paket di depan pagar? Ayo loh. Nah, sadar gak sih hidup kita tuh sekarang tuh bener-bener gak bisa lepas dari yang namanya e-commerce ya. Tapi sebagai mahasiswa kita itu jangan cuma jago check outnya doang guys. Nah, kita harus paham jeroannya juga. Nah, secara umum e-commerce itu adalah proses transaksi jual beli secara elektronik lewat media internet. Nah, menurut para ahli kayak David Baum, e-commerce itu bukan cuma soal belanja, tapi satu set dinamis dari teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang ngehubungin perusahaan sama konsumen lewat transaksi elektronik. Nah, bahkan Brian Journer juga bilang kalau misalkan I di depan kata commerce itu singkatan dari elektronik yang sekarang jadi awalan populer buat semua transaksi digital ya. Nah, e-commerce juga punya ciri khas nih guys. Yang pertama, ada transaksi antar dua belah pihak. Yang kedua, ada pertukaran barang dan jasa atau informasi. Yang ketiga, internet jadi jalan utama buat transaksinya. Nah, menurut Nurfansa Wirasakti, ciri lainnya itu transaksi bisa anonim dan gak terbatas wilayah. Nah, jenisnya juga macam-macam nih, jangan sampai ketuker. Ada B2B atau business to business. Ini transaksi antar pelaku bisnis yang biasanya udah punya hubungan lama dan format datanya juga udah disepakati bareng. Terus juga ada B2C atau business to consumer. Ini yang paling sering kita lakuin nih, yaitu belanja retail di toko online atau electronic shopping mall. Terus ada C2C atau consumer to consumer. Contohnya nih, pas kamu lagi jual HP bekas ke orang lain lewat situs lelang atau marketplace. Terus juga ada C2B atau consumer to business ya. Jadi pas individu jual jasa atau produk ke organisasi. Ada juga jenis non-bisnis buat urusan pendidikan atau agama nih. Sampai intra-bisnis buat urusan internal di dalam satu perusahaan. Nah, kenapa sih e-commerce itu menguntungkan? Kenapa semua orang pindah ke online gitu ya? Karena jangkauannya luas guys, dan transaksinya secepat kilat. Nah, buat produsen, mereka bisa buka toko 24 jam tanpa libur dan bisa jangkau pasar sampai luar negeri gitu. Plus hemat banget karena nggak perlu biaya cetak brosur atau pakai banyak kertas karena semuanya kan sekarang udah serba digital ya. Enaknya ada proses disintermediation alias nggak perlu lewat calo atau perantara lagi ya. Jadi harganya bisa dapat langsung dari pusatnya. Kita juga bisa pakai e-cash yang lebih praktis dan aman daripada bawa duit tunai segepok yang banyak-banyak gitu ya. Nah, bahkan buat pemerintah, e-commerce juga ngebantu ngurangin macet dan polusi karena orang gak perlu bolak-balik belanja ke toko fisik ya. Nah, tapi jangan salah, ada masalah hukum yang harus kita perhatiin ya. Salah satunya soal percakapan di situs eBay atau Amazon. Nah, kamu tuh minimal harus berumur 18 tahun buat bisa bikin kontrak hukum sendiri gitu ya. Kalau misalkan di bawah itu harus ada keterlibatan orang tua atau wali. Terus gimana sih biar data kita tuh nggak dicuri? Nah, ada teknologi namanya kriptografi. Datanya tuh dienskripsi atau diubah jadi kode sandi biar nggak bisa dibaca orang jahat ya. Terus di deskripsi balik pas sampai di tangan yang benar gitu. Nah, soal aturan main, menurut Unsitral, informasi digital itu nggak bisa ditolak kekuatan hukumnya cuma gara-gara bentuknya data message ya. Kalau misalkan ada sengketa beda negara, kita pakai teori pilihan hukum. Ada mailbox teori yang ikut hukum tempat pembeli atau acceptance teori yang ikut hukum tempat si penjual ya. Nah, terakhir nih, kita juga harus tahu tipe pembeli digital itu ada 3 ya. Ada impulsive buyer alias main gas beli aja gitu ya. Terus juga ada patience buyer yang teliti bandingin harga. Dan ada juga window shoppers yang cuma sekadar browsing aja gitu ya, atau cuci mata doang. Nah, jadi sebagai mahasiswa, yuk jadi pengguna e-commerce yang cerdas. Jadi nggak cuma jago belanja, tapi juga paham aturan main dan teknologinya. Oke deh, sekian bahasan kita kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Stay smart and happy shopping. Bye-bye.